Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan keutamaan ilmu tentang asma. Ini ilmu tertinggi, ilmu semakin besar yang dipelajari, maka semakin mulia ilmu itu. Yang kedua sudah, bahwa mengetahui tentang Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu tidak berhenti sekedar mengetahui. Akan muncul kebaikan-kebaikan. Kemarin disebut oleh beliau, dari mulai mahabbah, ta'zim, ijlal, khasyah, khauf, raja, ikhlas. Diawali dari mempelajari nama-nama dan sifat Allah. Timbul rasa cinta, timbul rasa mengagungkan, kemudian takut. Bagaimana tidak takut terhadap Allah, sementara Allah pernah dan akan, tidak berhenti ya, pernah dan akan memasukkan ke dalam neraka siapapun ayahnya, siapapun kakeknya, siapapun anaknya. Maka ada anak seorang nabi tapi kekal di neraka selama-lamanya, Allah sesatkan. Ayah seorang nabi Allah sesatkan. Istri seorang nabi Allah sesatkan dan kekal di neraka. Lah kita ini anak siapa? Kita ini cucunya siapa? Iya, anak seorang nabi saja ada yang disesatkan oleh Allah sehingga kekal di neraka. Lah kita ini siapa? Bagaimana kita tidak takut? Gitu ya. Kemudian berharap dan seterusnya. Ini pun sudah selesai kita bahas. Kita masuk yang ketiga. Anna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu asma'ahu wa sifatih. Allah mencintai nama-namanya dan mencintai sifat-sifatnya. Jadi Allah itu senang mempunyai nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, senang dan membesarkan dirinya. Allah senang dan bangga membesarkan dirinya, mempunyai sifat takabbur, mempunyai sifat azim, mempunyai sifat ghirah, cemburu dan seterusnya. Beda dengan kita. Ada di antara kita punya sifat dan kita malu punya sifat itu. Ya. Ada di antara kita punya sifat apa misalnya? Bakhil, pelit. Kita malu punya sifat itu. Padahal itu sifat itu ada di diri kita. Maka kita sembunyikan. Jangan sampai orang tahu kalau saya ini bakhil. Jangan sampai orang tahu kalau saya ini pelit. Maka ditampakkan oleh kita betapa kita dermawan, betapa kita banyak sedekah dan seterusnya. Padahal sebetulnya kita mempunyai sifat bakhil. Allah tidak seperti itu. Tidak ada sifat Allah yang tidak dibanggakan oleh Allah. Maka seluruh sifat Allah tampakkan.
Karena Allah bangga, Allah senang mempunyai sifat seperti itu. Dari mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam dan seterusnya, Allah senang. Wa yuhibbu dhuhura athariha fi khalqihi, dan Allah senang sifat-sifatnya itu nampak pada makhluknya, gitu ya. Allah tampakkan sifatnya sehingga sifat Allah itu nampak pada makhluknya. Kenapa seorang ayah tega menyembelih anaknya hanya gara-gara mimpi? Hanya gara-gara mimpi Ibrahim alaihi salatu wassalam tega dan siap menyembelih anaknya, cuman gara-gara mimpi. Kenapa? Karena Allah yang menggerakkan hati Ibrahim dan Ismail untuk taat setaat-taatnya kepada Allah. Karena mimpi seorang nabi adalah wahyu. Mimpi seorang nabi adalah wahyu. Ini wahyu dari Allah bahwa Ibrahim harus menyembelih anaknya Ismail. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu penampakan dari sifat Allah. Kalau Allah tidak mempunyai sifat berkehendak misalnya, memberikan hidayah misalnya, menguatkan Ibrahim dan Ismail dan Hajar misalnya, nggak mungkin mereka bertiga sanggup. Nggak mungkin Ibrahim sanggup memegang golok, menempelkan golok itu, pisau itu ke leher Ismail. Ismail diam saja dan Hajar menyaksikan itu, mengetahui itu. Nggak mungkin. Kalau Allah tidak memiliki sifat bahwa Allah mampu, berkuasa menggerakkan hati mereka bertiga. Nah, begitu kira-kira. Jadi itu perwujudan dari sifat Allah. Yang baik, yang buruk sama ya. Coba jangan tanggung-tanggung, ada makhluk lebih baik disiksa di neraka selama-lamanya daripada sujud. Lebih baik dia memilih disiksa di neraka selama-lamanya daripada sujud kepada Adam. Coba kita yang paling bodoh saja, apa beratnya sih sujud kepada Adam? Ya, betapa bodohnya iblis. Dia memilih disiksa di neraka selama-lamanya, dan dia tahu dari awal mula sampai hari ini, sampai hari kiamat, sampai dia nanti sebelum dicabut nyawanya, kan Allah berikan kekhususan kepada iblis. Apa? Hidup terus dari mulai sebelum Adam diciptakan sampai hari ini, sampai akhir zaman, hidup terus. Wa innaka minal mundzirin, kata Allah, engkau diberi waktu untuk terus hidup. Ikan bodoh sekali, capek, lelah, tentu capek sekali, menggoda manusia supaya bermaksiat, membujuk, merayu manusia supaya tidak taat kepada Allah, melelahkan. Itu dijalani oleh iblis yang sangat bodoh ini. Demi apa? Demi mempertahankan gengsinya, tidak mau sujud kepada Adam. Ya. Nah, iblis yang begitu bodoh ini perwujudan dari sifat Allah, bahwa Allah mampu membikin apapun. Artinya, kalau Allah menghendaki iblis sadar, iblis mau sujud kepada Adam, lalu sama-sama tinggal di surga bersama Adam, tidak ada permasalahan, saling asa, saling asih, saling asuh, damai, sejahtera. Sanggupkah? Bisakah Allah lakukan itu? Mampu apa tidak Allah?
mampu, kecil bagi Allah. Ya, ini dia. Berarti kebodohan iblis ini kehendak siapa? Tentu kehendak Allah. Seandainya Allah memberikan hidayahnya kepada iblis, tentu iblis mau sujud kepada Adam. Kenapa iblis tidak mau? Itulah perwujudan dari sifat Allah, betapa luar biasa kehendak Allah itu. Ya. Sementara ada yang taat setaat-taatnya seperti Nabi Ibrahim tadi. Sementara ada yang rela direbus bersama suaminya, bersama anak-anaknya, demi taat kepada Allah, demi tidak mau menyembah kepada Fir'aun, maunya menyembah kepada Allah saja. Ada. Ini semua perwujudan dari sifat Allah. Ya. Wa hadza min lawazimi kamalih. Ini konsekuensi dari kesempurnaan sifat Allah. Tidak ada sifat Allah itu setengah-setengah. Ya. Ilmunya tidak setengah-setengah. Ilmunya luar biasa. Adakah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah? Tidak ada. Ini bayi ini masih merah baru lahir nih. Allah tahu nggak? Ini bayi akhirnya masuk surga apa neraka? Tahukah Allah? Jelas tahu. Bahkan jika ditanya, ya Allah, kalau dia masuk neraka urutan keberapa? Allah jawab dengan mudah, urutan kesekian. Bukan perkiraan, oh 2000 sekian, enggak. Tapi sampai satuannya, urutan yang ke 2567 misalnya. Setelah Anu, setelah si A, setelah si B, setelah si Fulan. Nanti bayi yang masih merah ini ketika dewasa meninggal, berapa kali ninggalin sholat? Tahukah Allah? Tahu. Berapa kali baca Al-Quran? Tahukah Allah? Tahu. Berapa kali berzina? Berapa kali minum khamar? Berapa kali berjudi? Semuanya Allah tahu. Nggak ada yang nggak tahu. Ya. Bahkan sebelum bayi ini lahir, ketika bayi ini masih di perut ibunya, bahkan ketika bayi itu masih ada belum masuk ke rahim ibunya, berarti ada di sulbi ayah. Oleh karena itu, seseorang itu dinasabkan ke ibunya apa ke ayahnya? Orang itu dinasabkan ke ibunya apa ke ayahnya? Nah, ke ayahnya kan, bin fulan, bukan bin fulana. Kalau menurut logika sederhana kita, yang pantas ibunya kan pernah satu badan dengan ibunya, keluar dari rahim ibunya. Ayah nggak punya rahim, kenapa tidak binkan ke ibunya fulana? Jawabannya tidak. Dia bersama ibunya cuman 9 bulan kira-kira. Sedangkan bersama ayahnya, di sulbi ayahnya bertahun-tahun. Ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Tergantung si ayah itu mengeluarkan air maninya sehingga masuk ke rahim ibunya itu, ayah usia berapa. Gitu ya. Maka tepat sekarang anak itu dinasabkan ke ayah, bukan ke ibu. Ya. Siapapun ibunya, orang manapun ibunya, kalau ayahnya Arab, ya pasti anaknya Arab. Kalau ayahnya Jawa, ya pasti anaknya Jawa. Kalau ayahnya merdeka, pasti anaknya merdeka, walaupun ibunya budak. Ya. Bahkan ketika ayahnya belum lahir. Kalau ayahnya belum lahir, berarti dia ada di sulbinya siapa? Ayahnya ayah. Gitu. Dan seterusnya. Oleh karena itu, ketika manusia baru ada satu, yaitu Adam, seluruh manusia ada di mana?
Ketika manusia baru ada satu, yaitu Adam, maka seluruh manusia ada di mana? Di sulbinya Adam. Dan pernah disentuh oleh Allah dengan sekali sentuhan, sambil Allah mengatakan, inilah anak cucumu yang akan masuk surga. Lalu diusap sekali lagi oleh Allah, dan Allah mengatakan, inilah anak cucumu yang akan masuk neraka. Dan itu kecil, mudah bagi Allah. Disinilah Allah menghibur Nabi Muhammad SAW ketika bertahun-tahun mendakwahi kafir Quraisy, gak ada yang mau masuk Islam kecuali sedikit sekali. Sedih. Fala'allaka bakhi'un nafsak, seolah-olah beliau pengen binasa, saking sedihnya. Dihibur oleh Allah, kalau aku mau ya Muhammad, nggak usah pakai kamu. Aku berikan hidayah kepada mereka, detik ini mereka semua masuk Islam. Ya, bukan urusanmu ya Muhammad. Urusanmu hanya menyampaikan, memberikan hidayah, urusanku. Ya. Yang hampir setiap hari didakwai, diajak masuk Islam, sampai mati nggak masuk Islam, Abu Thalib. Padahal dekat sekali dengan beliau. Beliau sayang kepada beliau, beliau sayang kepada Abu Thalib, Abu Thalib sayang kepada beliau, membela beliau, tapi sampai mati Allah tidak berikan hidayah. Sementara yang baru datang dari jauh dari Parsi, bernama Salman Al-Farisi dari Parsi, bertemu dengan Nabi, langsung baca syahadat. Ya, baru bertemu. Ibnu Qayyim mengatakan, seolah Allah mengatakan, ya Muhammad, turidu Abu Thalib wa uridu Salman. Wahai Muhammad, engkau menghendaki Abu Thalib masuk Islam, adapun aku menghendaki Salman. Jadilah Salman yang masuk Islam. Bukan saudara, bahkan satu bangsa juga bukan bangsa Arab, bangsa Parsi kan. Fahuwa witrun yuhibbul witra. Ini contoh. Allah itu genep apa ganjil? Allah itu ganjil. Yuhibbul witra, dan Allah suka yang ganjil-ganjil. Maka Allah bikin langit ada berapa? 7 atau 8? 7 ganjil. Bumi sama. Wa minal ardi mithlahunna. Bumi sama dengan langit 7. Tawaf 7, sa'i 7, ganjil. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 ganjil. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 ganjil, dan seterusnya. Allah suka yang ganjil-ganjil. Tentu ini berbeda dengan kita kan. Kita suka yang genap gitu. Umumnya kita nggak suka yang ganjil ya. Maka ketika terjadi mencurigakan, suka dibilang ini ada yang ganjil nih, nah, ya kan? Berarti ganjil itu nggak baik. Apalagi ibu-ibu nggak suka yang ganjil, udah genepin aja, genepin. Nah, suka yang genep, nggak suka yang ganjil. Allah suka yang ganjil. Kenapa? Terserah Allah. Allah menyukai yang ganjil karena Allah sendiri ganjil. Satu kan ganjil. Maka solat yang harus ganjil disebut solat witir. Yang apabila kita tidak yakin nanti malam, sepertiga malam bisa bangun, solatlah witir sebelum tidur. Karena solat witir adalah solat yang sangat-sangat disayangkan kalau ditinggalkan, walaupun tidak wajib. Solat ganjil ya. Takbir 7 kali di rakaat pertama, takbir 5 kali di rakaat kedua, ganjil. Allah menyukai yang ganjil.
Apakah ini berfawaid bahwa kita juga harus menyukai yang ganjil? Enggak juga, enggak masalah. Kita suka hitungan genap, enggak masalah. Apakah semua sifat Allah itu harus kita tiru? Tidak. Kalau kita harus meniru semua sifat Allah, berarti kita harus sombong, ya kan? Bahwa ada sifat-sifat Allah yang harus kita tiru, banyak sekali. Tapi ada sifat-sifat Allah yang haram kita tiru. Salah satunya sombong. Sombong kan dosa. Allah zat paling sombong. Tidak ada yang lebih sombong dari Allah. Oleh karena itu, kalau ada orang yang sombong menyaingi Allah, marah sekali Allah. Antum bisa lihat dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus sampai terakhir An-Nas. Doa-doa, zikir pagi, zikir petang, dan surah itu penuh dengan kesombongan Allah. Akulah satu-satunya yang menciptakan, akulah satu-satunya yang mematikan, menghidupkan, akulah satu-satunya yang memberikan rizki, akulah sombong. Bolehkah kita tiru sifat Allah yang satu ini sombong? Tentu tidak boleh, haram. Nah, maka di pelajaran awal kan kita sudah lewat bahwa ada sifat-sifat yang baik pada diri Allah, baik pada diri kita. Apa misalnya? Melihat, mendengar, hidup, dermawan, pengasih, penyayang. Itu semua kan baik pada diri Allah, baik di diri kita. Kalau kita melihat, mendengar, dermawan, santun dan seterusnya, kan baik. Gitu. Sebaliknya, kalau kita buta, kalau kita tuli, kalau kita bisu, kalau kita bakil, kan buruk. Oleh karena itu Allah nggak mungkin buta, Allah nggak mungkin tuli, Allah nggak mungkin bakil. Karena Allah tidak mempunyai sifat buruk. Ya. Nah, ada yang baik pada diri Allah tapi tidak baik pada diri kita. Masih ingat? Apa? Sombong tadi. Kalau Allah sombong baik apa tidak? Ya baik. Kalau Allah tidak sombong justru tidak baik. Ya. Aku tidak bisa apa-apa. Ya bukan Tuhan, maksud Tuhan nggak bisa apa-apa. Merendahkan diri misalnya. Ya. Justru Allah membesarkan dirinya, mengagungkan dirinya, menyombongkan dirinya, dan itu baik. Kalau kita tidak baik. Justru kalau terpaksa menceritakan kebaikan diri kita, tidak disebut namanya. Sunnahnya seperti itu. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam yahki nabiyan minal anbiya darabahu qaumuhu. Beliau mengatakan ada seorang nabi yang dilempar dengan batu oleh kaumnya, lalu berdarah kepalanya, lalu menetes darahnya membasahi wajahnya, lalu nabi tersebut mengusap darah yang ada di wajahnya sambil mengatakan, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa umatku ini, kaumku ini, mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu kalau aku sedang mengajak mereka supaya masuk surga, supaya selamat dari neraka. Mereka tidak tahu, ya Allah, kalau tahu mereka tidak akan berbuat seperti ini. Ampuni mereka. Ini luar biasa. Disakiti, berdarah-darah, malah mendoakan baik. Ya. Beliau mengatakan ada nabi yang seperti itu. Padahal siapa nabi itu? Beliau sendiri. Para sahabat tahu, beliau sendiri. Orang para sahabat tahu kejadiannya kok. Menjadi saksi mata bagaimana beliau mengusap darah yang membasahi wajah beliau saat perang Uhud. Tapi beliau tidak mengatakan aku. Itulah
manusia. Kalau ada kelebihan, jangan ditampakkan, walaupun tentu tidak haram. Banyak hadis, banyak riwayat ucapan Nabi yang menampakkan kelebihannya, karena tidak mungkin ditutup-tutupi. Seluruh para nabi, para rasul, doa yang paling mujarab, istilah kita doa pamungkasnya, apapun yang diminta oleh nabi itu, seandainya nabi itu mengatakan, ya Allah turunkan, jadikan gunung ini menjadi emas, jadi emas. Para nabi, para rasul masing-masing punya satu doa pamungkas seperti itu, nggak mungkin nggak terkabul. Nah, seluruh para nabi, para rasul, doa pamungkasnya itu sudah dipakai, kecuali aku. Akan aku pakai nanti di akhirat dalam bentuk syafaat, syafaatul uzma. Ini kan menyampaikan kelebihan beliau, kehebatan beliau, karena ya tidak mungkin bisa ditutupi. Kalau kita masih bisa ditutupi, lebih baik ditutupi, walaupun sekali lagi tidak wajib. Adapun Allah tidak. Allah nggak ada yang ditutup-tutupi. Kehebatannya, keilmuannya, kebesarannya, keagungannya, tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Allah. Tampakkan. Dan Allah senang ketika semua orang, semua makhluk tahu. Dan Allah marah kalau ada yang nggak tahu. Gitu. Ada manusia kok nggak tahu kalau Allah itu maha berkuasa, marah betul. Dan Allah akan bikin dia kekal di neraka selama-lamanya. Kalau ada makhluk, ada manusia sampai nggak tahu kalau Allah itu maha berkuasa, maha berilmu. Gitu. Kalau ada orang enggak, Allah nggak tahu. Kalau Allah tahu bayi ini akhirnya masuk surga atau neraka, nggak adil dong. Berarti Allah nggak tahu. Marah betul. Dan terancam dia kekal di neraka selama-lamanya. Gitu. Walaupun maksud mereka mungkin baik ya. Sebab kalau Allah sudah mencap neraka, padahal bayi ini baru lahir, nggak adil. Mereka lupa adil itu punya versi sendiri-sendiri. Gitu. Beda dengan ilmu nggak punya versi. Pokoknya kalau tahu segalanya itulah ilmu. Ya. Adapun adil punya sifat sendiri-sendiri, punya versi sendiri-sendiri. Adil, sopan, apalagi? Adil, sopan, santun, bijaksana, itu punya versi sendiri-sendiri. Ya. Bagi orang barat, orang Arab pegang kepala orang ya biasa aja, sopan-sopan aja. Bagi orang kita, apalagi orang Jawa kan nggak sopan itu. Sopan punya versi. Begitu pula adil. Adil punya versi. Bagi kita iya. Bagi kita iya. Baru ngelamar sudah ditetapkan bahwa yang baru ngelamar ini nanti harus jadi direktur. Misalnya, itu nggak adil mungkin ya, kan belum tahu, belum kenal, nilainya juga belum tahu, baru namanya doang. Bagi kita, ya. Tapi bagi Allah adil. Gitu. Baru lahir, bahkan belum lahir, Allah sudah cap dia pasti masuk neraka. Kenapa? Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki dia milik Allah, Allah yang ciptakan. Tidak ada bagian dari manusia itu yang bukan milik Allah, yang bukan ciptaan Allah. Lalu Allah masukkan ke surga, lalu Allah masukkan ke neraka, tentu hak Allah. Ya. Jamilun yuhibbul jama'. Allah itu indah, bagus, maka Allah mencintai keindahan. Maka ketika ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, kami senang baju bagus,
sendal bagus, pakaian bagus, apakah ini sombong? Nabi menjawab, tidak. Sombong bukan itu. Lalu beliau mengatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah menyukai keindahan. Maka kita suka mobil bagus, rumah bagus, pakaian bagus, tidak sombong. Sombong bukan itu. Sombong adalah apa? Menolak kebenaran, menolak al-haq. Batral haq wa qamtun nas. Baru itu sombong. Al-haq itu apa? Al-haqqu min rabbik. Al-haq adalah apapun yang datang dari Rabbmu, apapun yang datang dari Allah berupa Al-Quran dan Sunnah, kok kita tolak? Itulah sombong. Sesombong-sombongnya. Walaupun masalah kecil, apa? Suruh makan, minum pakai tangan kanan. Ada orang waktu itu, aku nggak bisa ya Rasul. Aku nggak bisa ya Rasul. Aku biasa makan, minum pakai tangan kiri. Mungkin kidal ya. Nggak enak kalau pakai tangan kanan. Nyamannya pakai tangan kiri. Kata Nabi, sombong. Karena yang menyuruh dia makan, minum pakai tangan kanan adalah Allah dan Rasulnya. Kok ditolak? Sombong. Maka seketika dia tidak bisa mengangkat tangannya. Itu sekedar makan minum pakai tangan kanan. Gimana sholat? Gimana saum? Gimana tauhid? Gimana akidah? Manhaj? Luar biasa. Kesombongan manusia yang menolak dalil. Maka menyukai keindahan, kebagusan, tidak sombong. Karena Allah sendiri indah. Maka dikatakan, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam berdasarkan surahnya Allah, berdasarkan rupanya Allah. Maksudnya indah. Allah itu kan indah wajahnya, ya. Maka kelak ketika para penghuni surga berdecak-decak kagum menyaksikan keindahan pemandangan surga, sungainya, gunungnya, rumputnya, dan seterusnya, bidadarinya, begitu melihat wajah Allah, nggak ada apa-apanya. Keindahan surga itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan keindahan wajah Allah. Nah, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam berdasarkan surahnya Allah. Maksudnya itu, maksudnya sama-sama indah. Bukan keindahannya sama persis, tentu tidak. Sama-sama indah. Wajah Allah indah, wajah Adam indah. Itu maksudnya. Bukan wajah Allah sama persis dengan wajah Adam, rupa Adam sama persis dengan rupa Allah, tidak. Surahnya Adam sama persis dengan surahnya Allah, tidak. Yang dimaksud sama-sama indah. Rupa terbaik, wajah terbaik adalah Adam. Bagaimana Yusuf? Separuhnya. Ini pemahaman para aimah, ya. Kan ucapan Nabi, separuh ketampanan Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Kan begitu bunyi teks hadisnya, ya. Separuh ketampanan itu Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Separuh dari siapa? Separuh dari Adam. Jadi yang paling tampan adalah Adam, yang paling sempurna adalah Adam. Gimana tidak, Adam diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu, tapi langsung dengan kedua tangan Allah. Ma mana'aka antas sudah lima khalaqtu biyadayya. Aku telah menciptakan Adam langsung dengan kedua tanganku. Yang lewat
air mani saja yang lewat rahim ibunya saja indah, tampan, apalagi yang langsung oleh tangan Allah. Maka para imam memahami ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, separuh ketampanan Allah berikan kepada Yusuf, maksudnya separuh dari Adam. Alimun yuhibbul ulama. Allah itu pandai. Di mana tidak pandai, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Segala sesuatu. Mau ilmu baru. Bahkan yang mengajarkan apa misalnya Einstein, yang mengajarkan ilmu kepada siapa? Isaac Newton, yang mengajarkan ilmu kepada pesawat kepada Habibie, siapa coba? Siapa? Siapa kalau bukan gurunya? Kan bukan gurunya Habibie. Gurunya Habibie kan nggak tahu, kalah sama Habibie, orang penemuan kan. Habibie kan menemukan apa gitu, keretakan pesawat apalah ada berapa. Isaac Newton menemukan apa, Einstein menemukan apa. Berarti kan bukan dari gurunya, orang nemu sendiri. Dari mana? Ya tentu dari Allah Rabbul Alamin. Ya, penemuan-penemuan itu dari mana? Dari Allah. Dulu kalau tidak salah kita pernah bahas 5 macam hidayah kan. Ada hidayatul taufik, ada hidayatul bayan, ada hidayatul isad wad dilalah, ada hidayatul am, ada hidayatul khas. Nah, salah satu hidayah tadi ya. Siapa yang memberikan hidayah kepada Thomas Edison misalnya, sehingga menemukan bola lampu itu? Siapa lagi kalau bukan Allah? Gitu. Siapa yang memberikan hidayah kepada Habibie sehingga menemukan teori keretakan pesawat itu? Siapa lagi kalau bukan Allah Rabbul Alamin? Gitu. Dan dalam hal ini Allah tidak pilih-pilih. Mau muslim, mau kafir, mau ahli taat, mau ahli maksiat, kalau dia berusaha serius, sungguh-sungguh, Allah kasih. Karena Allah Maha Adil. Gitu ya. Walaupun muslim taat, dia nggak mau belajar, ya Allah nggak kasih. Walaupun kafir, nggak pernah sholat, boro-boro menyebut nama Allah saja mungkin belum pernah, tapi dia berusaha, Allah kasih. Karena ini belum sampai akhirat, masih di dunia. Adapun sampai akhirat nggak ada. Seteguk air, nggak usah setetes air Allah nggak kasih kepada orang-orang kafir itu. Ya, jika Einstein, Isaac Newton, Thomas Edison dan seterusnya itu kafir, ya setetes air Allah nggak kasih. Tapi di dunia dikasih hidayah, hidayatul khas. Ya. Ini berbeda dengan hidayatul am. Hidayatul am walaupun tidak ada hubungannya dengan pahala dan dosa, tapi semua orang dapat, semua makhluk dapat. Ya. Ada kucing misalnya, begitu lahir dipisahkan dari induknya, dibikin jangan sampai kucing ini melihat kucing lain. Ya. Campurkan dia dengan kambing, ayam misalnya, jangan pernah ketemu dengan kucing ya. Coba kira-kira makan rumput apa makan ikan? Kira-kira bunyinya mbek-mbek apa tetap ngeong-ngeong? Ya, coba tetap ngeong-ngeong, tetap makan ikan, nggak mau makan rumput. Kenapa? Karena Allah kasih hidayah kepada dia, kasih ilmu secara langsung bahwa makananmu adalah ikan, daging yang amis-amis, bukan rumput. Gitu ya. Jadi bukan karena melihat induknya. Gitu.
Nah, karena Allah itu berilmu, maka Allah sangat mencintai orang-orang yang berilmu. Jauh lebih cinta daripada orang-orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah Allah cinta tentu ya. Tapi terhadap yang berilmu lebih cinta lagi. Ya. Karena orang beribadah manfaatnya untuk siapa? Rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Al-Quran, rajin zikir, wirid. Pahalanya, kebaikannya untuk siapa? Untuk diri dia sendiri. Tapi ahli ilmu untuk dirinya, untuk orang lain. Dari ilmu dia, ribuan manusia tahu, ternyata hadis mengazankan bayi itu dhaif. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Dari dia, dari Syekh Albani. Akhirnya entah berapa juta kaum muslimin tahu kalau hadis mengazankan bayi ternyata dhaif. Kan jadi bermanfaat. Gitu. Dari beliau akhirnya ribuan orang tahu kalau masuk kuburan harus melepas sepatu, sendal. Gitu. Tidak boleh duduk, berdiri, lewat, tepat di atas mayat. Dari beliau orang-orang jadi tahu ya, bahwa ternyata mencukur jenggot itu haram. Ternyata mentato badan itu haram, dikutuk, dilaknat. Termasuk mencukur alis, menyambung rambut, mengikir gigi. Dari beliau orang yang berilmu itu, akhirnya kita tahu. Kan luar biasa ini. Nah, ketika kita kaum muslimin mengamalkan ilmu beliau itu, maka beliau terus mendapatkan pahalanya. Allah jauh lebih mencintai orang yang berilmu daripada ahli ibadah. Jawadun yuhibbul ajwad. Allah itu dermawan, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang dermawan. Seandainya Allah tidak dermawan, barangkali mati semua kita ya. Dari matahari, dari oksigen, dari luar biasa. Kalau kita mau hitung satu persatu, nggak akan terhitung nikmat-nikmat Allah itu. Luar biasa. Maka kalau kita sampai tidak bersyukur, sangat-sangat kurang ajar. Sangat-sangat zalim. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, walaupun kita miskin, bertahun-tahun di Jakarta masih ngontrak, walaupun kita pegawai rendahan, gaji kecil, tapi nikmat banyak sekali. Nikmat itu luar biasa. Nah, kadang kita tidak merasakan nikmat itu gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara salah lihat. Gitu. Yang dilihat yang lebih kaya aja, yang lebih sukses saja. Kita nggak lihat saudara kita yang kakinya buntu. Kita nggak lihat saudara kita yang hidup di bawah jembatan, misalnya. Kita nggak lihat saudara kita yang di penjara, misalnya, yang bertahun-tahun lumpuh di rumah sakit. Kita nggak lihat itu. Kita lihat yang lebih mewah, lebih sukses, ya sulit bersyukur. Disinilah rahasia. Kenapa Nabi mengatakan undur ila man huwa asfala minkum. Kalau masalah dunia, karir, jabatan, pangkat, kedudukan, lihat yang lebih bawah. Insya Allah bisa bersyukur. Gimana bisa bersyukur? Di teman-teman dekatnya jauh lebih kaya, sulit kita bersyukur ya. Maka sekali waktu atau sering-sering kita datangi saudara-saudara kita yang jauh lebih miskin, ke penjara, ke rumah sakit, melihat saudara-saudara kita yang tidak bisa mau menggerakkan badannya aja sulit, makan aja disuapi. Alhamdulillah kita segar bugar, walaupun tadi masih ngontrak misalnya, gajinya kecil misalnya. Minimal kita masih punya modal, 2 tangan, 2 kaki, bisa ngomong. Nah, mereka modal apa?
ngurus dirinya sendiri saja tidak sanggup, ya. Qawiyun wal mu'minul qawiyyu ahabbu ilaihi minal mu'minid dha'if. Allah itu kuat, maka siapa yang lebih dicintai oleh Allah, mukmin yang lemah apa mukmin yang kuat? Yang lebih dicintai oleh Allah yang kuat. Kuat badannya, kuat fisiknya, kuat ekonominya, yang paling penting kuat imannya. Kuat imannya itu yang paling penting, yang paling dicintai oleh Allah. Kan kuat macam-macam. Kuat badannya Allah suka, ya. Tentu lebih baik badan yang kuat daripada yang tidak kuat, tapi itu semua kalah dengan kekuatan iman. Hayyun yuhibbu ahlal haya. Allah itu pemalu. Salah satu sifat Allah adalah malu. Kapan Allah malu, masih ingat? Untuk malu ini af'alun ikhtiyariyun. Artinya sifat perbuatan Allah yang terjadi sewaktu-waktu. Beda dengan berilmu, hidup, melihat, mendengar. Artinya setiap detik Allah berilmu, setiap detik Allah melihat, mendengar, hidup. Nah, kalau malu tidak, ada kalanya. Ada kalanya Allah malu. Kapan? Masih ingat? Kapan Allah malu? Ketika kita mengangkat kedua tangan kita. Ya Allah, berikan aku anak. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Ya Allah, berikan aku tambahan rizki. Ya Allah, berikan aku hidayah. Detik itu Allah malu. Kalau sampai tidak mengabulkan. Maka kalau antum mau bikin Allah malu, angkat kedua tangan antum. Terutama di sepertiga malam, ketika berbuka, ketika sedang safar, ketika dizolimi, apalagi ya. Antum dizolimi orang besar, berpangkat, antum tentu nggak bisa balas, antum orang kecil, antum minta Allah supaya balas dengan mengangkat kedua tangan. Ya, insya Allah nggak sampai lama, nggak sampai tahunan, mungkin hitungan hari, hitungan bulan. Ya, karena itu janji Allah dan sudah terbukti di mana-mana. Sudah terbukti. Ya. Memang yang dicaci, dimaki, dizalimi, dimanja, tapi kan kita nggak tahu. Kalau ketika sepertiga malam dia berdoa, ketika sedang sendiri dia mengangkat kedua tangannya, mohon kepada Allah supaya dibalas, ya, dan kita saksikan. Insya Allah di antara antum ada yang mengalami bagaimana antum dizalimi, sakit hatinya tapi nggak bisa balas. Nggak usah lah polisi segala macam lapor, ini nggak usah, tinggal angkat kedua tangan. Apalagi seperti ketiga malam, tunggu aja, tunggu saja. Nggak mungkin Allah salah, nggak mungkin Nabi bohong, ya. Walau ba'dahin, waktu yang sebentar, cepat sekali. Laisa bainahu wa bainallah hijab. Antara dia dengan Allah itu seolah tidak ada hijab. Ketika antum dizalimi, seolah antum dengan Allah itu nggak ada hijab. Antum berdoa kepada Allah supaya membalas manusia yang menzalimi antum, cepat sekali. Ya. Dan doa buruk tentunya, karena boleh kan mendoakan buruk kepada sesama manusia, bahkan sesama muslim, boleh kalau dizalimi. Keburukan apa? Keburukan apa? Keburukan dunia. Adapun keburukan akhirat tidak boleh. Keburukan akhirat jangan. Ya. Azab nanti dia dikubur, ya Allah, masukkan dia ke neraka, ya Allah, jangan. Selagi dia muslim, mukmin, cukup keburukan dunia. Masukkan dia ke penjara bertahun-tahun, ya Allah, boleh.
bikin dia sakit lumpuh bertahun-tahun, ya Allah, boleh. Dunia kan sekejap, masih dibolehkan. Adapun akhirat tidak boleh. Oleh karena itu, ketika ada seseorang menasihati saudaranya, kalau tidak salah abang menasihati adiknya, karena adiknya ini pemalu, ini malu, dinasihati oleh abangnya, jangan malu. Kata Nabi, biarkan dia malu, karena pemalu itu bagus, ya. Tapi antum bedakan antara malu dengan gengsi. Tentu malu bukan gengsi. Malu itu tidak mau melakukan sesuatu yang tidak pantas, yang dosa, minta malu, tentu, ya kan? Oh, apalagi perempuan makan pinggir jalan malu, tentu bagus, ya. Bukan malu, yang lainnya datang pakai mobil, mosok saya pakai motor, itu tentu gengsi kan, bukan malu. Bedakan ya, malu itu bukan gengsi, gengsi itu bukan malu. Malu yang dimaksud adalah tidak mau melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Manusia paling pemalu siapa? Anda ingat? Rasulullah SAW. Manusia paling pemalu, ya. Pernah satu ketika, ini belum jadi nabi ya, ketika Ka'bah kebanjiran, lalu harus istilah kita kerja bakti ya, rame-rame. Beliau ikut karena satu dan lain hal, paha beliau tersingkap. Beliau malu sekali, memerah wajah beliau, malu, ya. Nah, beliau manusia yang sangat pemalu, dan tepat tentunya malu beliau, bukan gengsi. Tawwabun yuhibbut tawwabin. Allah itu tawwab, maha penerima taubat, dan Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Maka Allah senang sekali kalau ada hambanya yang bertaubat. Melebihi senangnya seseorang yang kehilangan barangnya yang sangat berharga, kemudian tidak disangka-sangka barang itu diketemukan lagi. Tentu dia senang sekali. Allah lebih senang dari orang itu saat ada hamba yang bertaubat. Jadi kalau antum mau bikin Allah senang, mungkin antum masih ada yang rokok misalnya, atau minum khamr misalnya, atau dengerin musik misalnya, atau bermain judi asuransi misalnya. Antum taubat, mulai detik ini, mulai hari ini saya bertobat, ya Allah, saya tinggalkan itu. Allah senang sekali. Wallahu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.